Film ini berasal dari kisah nyata, tetapi ada beberapa bagian dan tokoh yang diubah untuk efek dramatisasi. Film ini diawali dengan seorang anak yang sedang berbelanja di suatu toko. Lalu ia ke kasir bersama ibunya untuk membayar barang belanjaannya. Anak itu melihat pai daging babi yang sungguh menggugah selera. Ia meminta ibunya untuk membelikannya. Namun ibunya tidak mengizinkannya karena menganggap itu adalah makanan rendahan. Ibunya selalu seperti itu, selalu menolak makanan yang tidak dibungkus padahal ia sangat ingin mencobanya. Anak itu bernama Nigel. Setelah berbelanja, ia pulang dengan ayah dan ibunya menggunakan mobil ayahnya yang telah menunggu mereka. Ayah Nigel suka sekali marah-marah. Nigel menganggap itu semua karena ayahnya kurang nutrisi. Ayahnya tidak suka bersikap manis, padahal ayahnya itu suka sekali dengan makanan manis. Ibunya tidak pandai memasak, namun sikap manisnya mampu mengalahkan kekurangannya tersebut. Suatu hari, Nigel mengajak ibunya memasak kue ketika ibunya sedang masak makan malam. Ibunya menyetujuinya. Mereka memasak kue bersama. Walau hasilnya tidak memuaskan, bahkan membuat makan malam mereka hangus, tetapi tidak menyurutkan perasaan senang Nigel karena bisa memasak kue bersama ibunya. Nigel senang sekali berhayal mempunyai toko sendiri dan melayani pelanggannya sendiri. Hal ini membuat orang tuanya khawatir karena merasa ada yang tidak beres dengan anak mereka. Salah satu hal yang Nigel senangi adalah berkebun bersama tukang kebun ayahnya. Pria itu sangat baik, menjelaskan apapun kepada Nigel dan mengajarkan Nigel cara berkebun. Ketika Nigel sedang berbelanja dengan ibunya, ia melihat spaghetti bolognese. Ia pun meminta ibunya untuk membelinya agar mereka bisa memasaknya di rumah. Ibunya menurutinya. Mereka pun memasak spaghetti tersebut bersama. Namun ayah dan ibunya tidak menyukainya. Bahkan ibunya sempat sesak nafas. Dan itu membuat Nigel kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Ia pun menanyakan pendapat temannya. Dan menurut pendapat temannya, ibunya hamil. Nigel bingung karena menurutnya tidak ada hubungan antara kehamilan dengan sesak nafas. Ia pun menanyakan kepada Josh, tukang kebun ayahnya. Josh mengatakan tidak ada salahnya dengan kehamilan. Nigel bilang kepadanya bahwa ia sangat takut jika ibunya hamil. Ia tidak mau diurusi oleh ayahnya, karena ayahnya selalu menganggap dirinya aneh. Hujan pun turun ketika mereka sedang asik bercerita. Nigel beranjak pergi namun Josh menghalanginya dan mengajaknya bermain hujan bersama. Nigel tentu senang mendengarnya. Mereka mandi hujan bersama dan setelahnya Josh pun membantu Nigel berganti pakaian. Josh pun meyakinkan Nigel bahwa dia bukanlah anak yang aneh. Suatu hari ayah dan ibunya mengajak Nigel pergi ke Perth. Nigel tidak senang dengan keputusan itu, tetapi ayahnya meyakinkan bahwa ini demi keselamatan ibunya. Nigel pun hanya menurutinya, karena tidak bisa membantah sembari bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya. Sesampainya di Perth, mereka makan bersama. Tetapi Nigel tidak menyukai makanannya. Ia memisahkan jeli pelapis itu dari ham. Ayahnya yang melihat hal itu langsung membanting piringnya. Nigel langsung beranjak pergi. Ayahnya tidak tinggal diam. Ia pun beranjak pergi sembari meneriaki Nigel anak bodoh. Tetapi keadaan ibu Nigel tiba-tiba memburuk lagi. Ia sesak nafas lagi. Ayah Nigel pun langsung sigap membantunya. Dan Nigel hanya melihat dari kejauhan. Matahari telah menghilang. Tanda malam segera datang. Malam itu Nigel dan ibunya berdansa bersama.
Di tengah dansa itu, Nigel menanyakan ibunya tentang apa yang terjadi padanya. Apakah ia hamil atau tidak? Ibunya menjawab ia sakit karena paru-parunya dan mungkin ia akan sakit dalam waktu lama. Nigel yang mendengar hal itu mulai khawatir. Ia masih ingin masak bersama ibunya. Ibunya yang mendengar hal itu pun berjanji akan masak bersamanya. Namun setelah itu ia menangis karena tidak tahu bisa menepati janjinya ataukah tidak. Suatu hari ketika Nigel sudah menyiapkan makanan untuk dirinya dan Josh, datang seorang pria paruh baya. Ia mengaku menjadi tukang kebun baru di rumahnya. Ayahnya pasti yang memecat Josh karena tidak suka dengan kedekatannya dengan Josh. Dan hal itu tentu membuat Nigel sedih. Ia protes ke ayahnya, tetapi ayahnya tidak mau mendengarkannya. Lalu ayahnya menyuruhnya mengantarkan makanan untuk ibunya, tetapi jangan mengganggunya. Ketika Nigel sampai di kamar ibunya dan ingin meletakkan makanan, tiba-tiba dadanya kembali sesak. Nigel yang panik langsung memanggil ayahnya. Dan ayahnya memarahinya karena menganggap itu karena ulahnya. Nigel pun hanya mampu terdiam sembari melihat ibunya yang kesulitan bernafas. Malam harinya, ayahnya mengajaknya makan. Nigel pun menanyakan keadaan ibunya. Ia khawatir ibunya tidak sehat ketika Natal tiba. Ayahnya meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja, lalu ia pergi. Di tengah kebingungan, ibunya datang dan mengajaknya untuk membuat pai cincang. Ketika sedang asik membuat pai bersama, ibunya kembali sesak nafas. Hal itu membuatnya semakin khawatir. Ia takut ibunya meninggalkannya. Ia tidak ingin tinggal berdua bersama ayahnya. Ibunya memeluknya dan berusaha menenangkannya. Malam semakin larut. Ketika Nigel sedang bersiap untuk tidur, ayahnya datang membawa sekarung barang. Itu adalah hadiah Natalnya. Nigel bingung karena Natal masih 1 bulan lagi. Untuk apa kado-kado itu? Ayahnya memerintahkannya diam karena itu adalah amanat dari ibunya, dan ayahnya juga memperingatkannya untuk tidak membukanya sebelum ibunya datang. Nigel pun diam dan langsung terlelap. Pagi harinya, Nigel bangun jam 6 pagi. Ia langsung bersemangat membuka kado-kado tersebut tanpa ingat apa yang dipesankan ayahnya. Ketika sedang asik membuka kado, Nigel mendengar suara isak tangis dari pojok kamar rumahnya. Ternyata itu adalah suara ayahnya. Ayahnya hanya terus menangis dan tidur di sebelahnya. Nigel yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa memeluk ayahnya. Ketika Nigel membuka oven, ternyata ada pai cincang yang dibuat ibunya. Ia meninggalkan itu untuk Nigel untuk terakhir kalinya. Tetapi Nigel lebih memilih untuk membuat roti panggang seperti yang sering ibunya buat. Dengan ketidakhadiran ibunya, hidup Nigel semakin hampa. Urusan masak-memasak pun sama buruknya. Setelah sebulan mereka hanya memakan roti panggang, ayahnya mencoba hal baru, namun berakhir mengerikan bagi Nigel. Nigel tidak ingin memakannya, namun ayahnya memaksanya. Akhirnya ia mencoba memakannya sesuap dan langsung memuntahkannya kembali. Ayahnya sangat marah melihat hal itu dan memaksanya untuk makan. Nigel langsung lari karena baginya makanan itu sangat menjijikan. Nigel lari ke rumah temannya. Ia cerita ke temannya tentang apa yang terjadi. Ia juga bercerita bahwa ia hanya ingin ayahnya menyukainya. Teman Nigel itu memberi saran agar memberinya makanan. Nigel paham akan hal itu. Ia langsung membongkar celengan dan membelikan makanan untuk ayahnya. Ia juga menanyakan bagaimana cara memasaknya. Nigel pun bergegas ke rumah dan memasak.
Namun ia justru gagal. Masakannya sangat hancur, tetapi ayahnya tetap memakannya secara lahap. Dan itu membuat Nigel senang. Di sekolah, gurunya selalu memberikan anak muridnya susu. Namun Nigel tidak menyukainya dan memberikannya kepada temannya. Gurunya menyadari hal itu dan memerintahkan Nigel untuk meminumnya. Nigel meminumnya lalu memuntahkannya kembali ke depan wajah gurunya. Gurunya yang menahan marah dan tidak bisa berkata apa-apa lagi pun hanya menyuruhnya duduk. Suatu hari, Nigel menemukan ada seorang wanita di rumahnya sedang bersih-bersih. Ia berpenampilan sangat seksi dengan rokok di tangannya. Membuat Nigel semakin tidak suka dengannya. Dan namanya adalah Mrs. Potter. Semakin hari, sikap Mrs. Potter semakin mengganggunya. Mrs. Potter secara terang-terangan menggoda ayahnya. Dan itu membuat Nigel muak. Bukan hanya itu saja, Mrs. Potter juga pintar memasak. Ia pintar sekali memasak pie, dan Nigel menyukai pie-nya. Baginya itu adalah makanan terenak yang pernah masuk ke mulutnya. Namun itu tidak membuatnya menyukai Mrs. Potter. Bagi Nigel tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan ibunya. Walaupun ibunya tidak pandai memasak seperti Mrs. Potter, ia tetap sangat menyayanginya. Dan hal itu membuatnya semakin merindukan sosok ibunya. Untuk mengurangi rasa rindunya itu, ia sering mengambil baju ibunya dan berdansa bersama baju itu. Seperti yang sering ia lakukan ketika ibunya masih hidup. Mrs. Potter dan ayahnya semakin dekat, dan itu membuat Nigel risih. Mereka bahkan secara terang-terangan menunjukkan kedekatannya. Padahal Mrs. Potter sudah mempunyai suami. Itu yang membuat Nigel semakin tidak menyukainya. Ayahnya bahkan mengajak Mrs. Potter ke sebuah acara pesta dansa. Mereka menjemput Mrs. Potter diam-diam karena takut ada yang melihat. Di pesta itu, Nigel sangat menikmati hidangan yang tersaji. Namun ada sebuah pemandangan aneh mengganggunya. Nigel melihat ayahnya berdansa dengan Mrs. Potter. Dan itu adalah pertama kalinya Nigel melihat ayahnya berdansa. Mereka pun pulang bersama dan mengantarkan Mrs. Potter ke rumahnya. Setelah itu, ayahnya menanyakan pendapat Nigel tentang Mrs. Potter. Tentu saja Nigel menjawab bahwa ia tidak menyukainya. Ayahnya memintanya untuk memberi Mrs. Potter kesempatan. Dan saat itu, muncullah suatu ide dalam benaknya untuk mengerjai Mrs. Potter. Ia muntah dan membiarkan Mrs. Potter membersihkannya. Suatu hari ayahnya mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dan ternyata ayahnya mengajaknya ke sebuah rumah di mana tidak ada seorang pun yang tinggal di sekitar sana. Bukan hanya itu saja, ternyata ada Mrs. Potter juga di sana. Dan itu akan menjadi rumah baru mereka. Hal itu menjadi hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup Nigel. Hidup baru mereka pun dimulai. Hari-hari mereka dipenuhi dengan makanan-makanan lezat yang dibuat Mrs. Potter. Hingga akhirnya Nigel beranjak dewasa. Untuk menyaingi Mrs. Potter, Nigel pun ikut kelas memasak. Walau tentu semua orang menertawakannya karena ia adalah satu-satunya laki-laki di kelas itu. Tetapi ia tidak peduli. Baginya hal terpenting adalah bisa menyaingi Mrs. Potter. Ayahnya sangat menyukai makanan pertamanya. Maka dari itu dibuat kesepakatan bahwa Nigel akan membuat makanan setiap hari Rabu. Mrs. Potter tentu tidak senang akan hal itu. Ketika hari Rabu datang, Mrs. Potter justru memasak makanan. Ia bilang bahwa ia lupa hari itu adalah hari Rabu, yang sangat Nigel yakini bahwa ia sengaja melakukan itu. Hal itu terus terjadi. Perang itu tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Nigel sadar kue yang dibuatnya itu masih kalah jauh dengan Mrs. Potter. Tetapi ia bertekad akan bisa menemukan resepnya sendiri dan bisa mengalahkan kue Mrs. Potter. Ia berusaha setiap harinya, bahkan diam-diam memperhatikan resep Mrs. Potter.
Hingga akhirnya ia dapat membuat pie lemon meringue dengan sempurna. Ia pikir ayahnya akan menyukainya, namun ia salah. Ayahnya menolak memakan pie buatannya dengan alasan tidak lapar. Padahal ia selalu berusaha memakan makanan yang diberikan Mrs. Potter. Pie lemon meringue-nya yang sempurna itu membuat Mrs. Potter marah. Ia merasa tersaingi. Ia membanting piring pie itu. Dan hal itu dilihat oleh ayahnya Nigel. Ayah Nigel memarahi Nigel, bahkan mengancam untuk menempatkannya ke tempat penitipan jika terus membantah. Karena Mrs. Potter dan ayahnya akan segera menikah. Dengan menikahnya Mrs. Potter dan ayahnya, sungguh membuatnya semakin muak. Ia pun berusaha mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan uang dan keluar dari rumah itu. Setelah kerja, Nigel pulang ke rumahnya. Ayahnya menyapanya dan menanyakan kemana ia pergi. Nigel menjawab ia pergi kerja di sebuah restoran setiap hari Sabtu. Hal itu memancing emosi Mrs. Potter. Ia merasa tersaingi. Ia mengatakan ia akan memasak makanan yang enak setiap harinya. Ayahnya yang mendengar itu semakin muak. Ia lelah harus memakan makanan itu setiap hari, bahkan ketika ia sudah kenyang. Ayahnya hanya ingin anak dan istrinya itu akur. Suatu hari, Nigel pulang ke rumahnya, dan ia sadar ia kehilangan segalanya. Ayahnya meninggal dunia, meninggalkan ia dengan ibu tirinya, Mrs. Potter. Hal itu membuatnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia pergi dari rumah meninggalkan Mrs. Potter sendirian. Walaupun Mrs. Potter terus meneriakinya untuk kembali. Keputusannya sudah bulat, ia akan pergi. Sejak saat itu, ia berkembang menjadi penulis, jurnalis, serta penyiar makanan yang terkenal. Dan tidak pernah melihat Mrs. Potter lagi. Ada sekelumit kisah sukses dari sesosok anak kecil yang berani menyimpan mimpinya hingga dia menjadi dewasa, tanpa harus mengubur dalam-dalam mimpi tersebut. Karena keteguhan hati dan kesanggupan jiwalah yang bisa mengantarkan kita pada mimpi-mimpi yang sudah tersusun rapi. Passion, dream, believe it.